Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Cukup prihatin ya dengan kejadian beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin ya, tanggal 21. Saudara kita yang di Kabupaten Cianjur sana, mereka dihantam dengan gempa yang cukup dahsyat, 5,6 skala Richter. Yang gempa ini pun dirasakan oleh kita ya. Walaupun nggak begitu terasa sekali, tapi ada efek-efek yang kita rasakan juga. Kabupaten Cianjur yang tentu mereka banyak sekali mengalami kerugian ya, korban-korban yang bergelimpangan, baik itu korban harta, kekayaan maupun korban nyawa ya, korban jiwa. Bahkan sekarang sampai detik ini mungkin sampai mencapai 260 ya, bahkan mungkin lebih. Mungkin lebih karena masih banyak yang belum ditemukan oleh tim SAR ya, oleh beberapa relawan yang sedang mencari korban-korban yang belum ditemukan. Ini merupakan musibah di akhir tahun yang sangat memprihatinkan kita. Walaupun kita mungkin jaraknya agak jauh dengan Cianjur, tetapi kita masih satu provinsi ya. Kita begitu merasakan betul apa yang mereka rasakan. Ada anak kecil yang sampai tertimpa bahan bangunan ya. Ada anak kecil yang sampai tertimpa oleh kayu, tertimpa oleh besi, tertimpa oleh runtuhan tembok. Kita nggak sanggup bayangkan seperti apa ya. Kalau kita ada, kalau mereka ada di kita, posisinya bagaimana? Ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan suaminya. Udah begitu hancur pula rumahnya. Musibah yang begitu memprihatinkan kita. Kita harus bersimpati dan berempati kepada mereka. Turut merasakan penderitaan yang mereka alami. Kita juga berdoa kepada Allah ya, semoganya mereka, saudara-saudara kita, terutama yang seiman dan sekeyakinan, yang diwafatkan oleh Allah akibat dari runtuhan gempa itu ya, efek dari gempa itu, semoganya mereka meninggal husnul khatimah, dan juga mereka meninggal dalam kondisi mati syahid. Karena mungkin di antara mereka ada yang sedang ibadah, ya, sholat zuhur misalnya, tertimpa dengan bangunan tembok kan, dan banyak itu. Mungkin masih banyak yang belum ditemukan, yang tertimbun tanah ya, yang tertimbun oleh bangunan rumah yang sampai saat ini mungkin mereka teruruk ya, subhanallah. Ini kejadian yang sangat membuat kita terenyuh. Namun bagaimanapun juga yang namanya musibah itu kan ada tiga motif ya. Apapun bentuk musibahnya itu ada tiga motif. Motif pertama adalah sebagai ujian dari Allah. Tentu ujian ini bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang ahli ibadah, orang yang 5 waktunya nggak ketinggalan, orang yang suka ke masjid, orang yang imannya kuat, imannya mantap, mendapatkan musibah gempa ini bentuknya adalah ujian. Untuk menguji keimanan dan kesabaran mereka. Kalau mereka sabar dan lulus ujian ini, mereka oleh Allah naik kelas, dinaikkan derajatnya, dinaikkan makomnya menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah.
Kalau musibah itu bentuknya adalah ujian, ya kita perlu berlapang dada ya. Karena tentu di balik ujian itu ada hikmah dan ada imbalan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua motifnya adalah teguran. Nah, kalau teguran sudah rada nggak enak ini ya. Kenapa? Kalau ditegur berarti karena ada kesalahan kita. Karena mungkin kita nggak ngerasa dosa, nggak ngerasa bersalah, nggak merasa memiliki dosa. Ya. Akhirnya agar kita merasa sadar bahwa kita punya dosa, supaya kita berhenti dari maksiat, maka perlu adanya teguran. Ditegur oleh Allah ya, melalui makhluknya yang bernama bumi. Maka kadang-kadang ada di masyarakat kita ya. Ada di masyarakat kita yang kadang-kadang mereka bermaksiat. Tetapi ketika kita ingatkan mereka, mereka malah membalikkan fakta kepada kita. Ya. Kalau ada orang yang bermaksiat, kita larang, itu malah mereka ngeles kita, mendebat kita. Anggapannya itu nafsi-nafsi kalau urusan maksiat, padahal tidak. Sebab kalau musibah datang itu nggak pilih-pilih. Bukan hanya orang yang berdosa saja, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah pun kena imbasnya. Ada orang kadang-kadang diperingati ya. Mas jangan mabok, mas jangan minuman keras, mas jangan jual ganja, mas jangan suka melacur, mas jangan judi di sini. Apa jawaban mereka? Ngapain sih ngeributin ya? Kami judi ya uang-uang kami. Kami pasang togel umpama, itu uang-uang kami. Kalau itu dosa ya dosanya buat kami. Kami mabuk nenggak minuman keras pakai uang-uang kami. Yang mabuk kami, yang rugi kami. Kami melacur juga uang-uang kami. Kalau toh rugi buat kami. Kalau toh dosa-dosanya buat kami. Ngapa ente ribut? Urusannya apa? Ada orang yang kadang-kadang kasih tahu seperti itu. Ya. Yang judi kami, yang maksiat kami, yang mabuk kami, yang nenggak minuman keras kami, yang bermaksiat kami. Kenapa orang pada ribut? Yang rugi juga kami. Uang-uang kami, apa urusan dengan ente? Nah, ini orang kadang-kadang istilah anak sekarang ini PA ya. Pendek akal. Dia nggak berpikir yang namanya judi, mabuk-mabukan, minuman keras, maksiat, pelacuran itu kan maksiat yang mengundang murka Allah. Jadi kalau satu kampung, satu komunitas, satu kota sudah banyak maksiatnya, Allah murka. Allah murka. Kalau Allah murka, apapun bisa terjadi, termasuknya gempa. Kalau gempa terjadi, yang kena gempa bukan cuma ente yang dapat maksiat ya. Cuma mereka yang bermaksiat, kita pun dapat imbasnya. Kalau gempa datang kan gak pilih-pilih. Yang beriman suruh minggir dulu, orang yang ahli ibadah disuruh minggir dulu, enggak. Kalau gempa datang, yang kena bukan cuma orang yang suka maksiat, orang yang taat pun kena. Kalau ada orang makan nangka kena getah itu sih resiko. Tapi nggak makan nangka kena getah itu kan apes. Sial itu namanya ya. Kalau orang bermaksiat kena azab itu seresiko. Orang suka bermaksiat dihajar gempa itu semua harusnya begitu resiko. Tapi orang yang gak ikut maksiat kena reruntuhan gempa juga, kena akibat gempa juga. Ini kan namanya apes itu. Yang maksiat siapa, yang kena azab siapa, yang kena gempa siapa. Ya tentu ketika musibah itu datang gak mengenal orang. Banjir datang itu gak kenal mana orang yang taat, mana orang yang maksiat. Tsunami datang juga gak pilih-pilih mana orang yang taat, mana orang yang maksiat.
Gempa pun datang nggak pilih-pilih. Mana komunitas kampung yang taat kepada Allah, mana yang bermaksiat kepada Allah. Ketika gempa semua dirasakan, yang bermaksiat kena, yang taat ibadah juga kena. Jadi enak sekali kalau ngomong. Yang maksiat kan kami. Kenapa kiai-kiai pada ribut? Kenapa para mubalik pada ribut? Ruginya apa mereka ini? Yang maksiat kami kok. Pakai uang-uang kami kok. Nggak sadar bahwa kalau mereka bermaksiat Allah murka, datang musibah, yang kena bukan mereka aja, kita pun ikut kena. Itulah perlunya kita berdakwah. Perlunya kita berdakwah. Sama saja misalkan ya, kita naik di atas pohon jambu ya. Naik kita mau ngambil pohon jambu di tangkainya, di pohonnya itu. Begitu naik ternyata di dahan itu banyak semut, banyak sekali. Ada yang gigit pula ya. Ada 3-4 semut yang menggigit badan kita. Enggak banyak, cuma katakanlah 4 ekor semut menggigit kita. Apa yang kita lakukan? Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Bawa obor. Bawa obor dinyalakan, kita naik lagi ke pohon itu. Untuk apa? Untuk membakar semua semut yang ada di pohon jambu itu. Dibakar habis semut itu. Semutnya banyak, yang gigit 4. Tapi yang dibakar semuanya itu. Mungkin kalau semut itu bisa protes. Mas, kenapa saya ikut dibakar? No, itu tuh yang gigit tuh bukan saya. Kita kan nggak peduli yang gigit mana, kita nggak mau peduli. Semua satu pohon kita bakar semua semutnya. Ya. Itulah artinya bahwa kalau maksiat itu ada, Allah murka. Ya enak kalau kemudian ada pemberitahuan, ini ada gempa, tolong yang ahli ibadah minggir dulu ya, dievakuasi dulu, baru turun gempa. Tidak, gempa datang nggak pakai permisi. Orang yang taat ibadah ya kena, orang yang bermaksiat juga kena. Di lengan kita misalkan ada 5 ekor semut ya. 5 ekor semut yang gigit cuma 1 ekor. Kira-kira 4 semut ini kita usir saja atau ikut dibunuh? Yang jelas pasti ikut dibunuh. Padahal 4 ekor itu yang gigit 1. Semuanya yang ada di tangan kita bunuh semua. Yang maksiat hanya berapa orang misalkan ya. Cuma ketika gempa itu tiba ya semua dirasakan. Orang yang bermaksiat kena, orang yang taat juga kena. Dan semua musibah yang terjadi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Secara teori memang gempa itu katanya ada lipatan kulit bumi, pergerakan kulit bumi. Secara ilmu geologi ya, secara teori begitu. Itu faktor alami saja itu. Ada pergerakan, pergeseran kulit bumi secara teori. Tapi kan bumi ini tidak bergerak sendiri. Bumi ini bisa berputar mengelilingi. Manzilahnya itu kan bukan bergerak sendiri. Matahari bukan bersinar sendiri. Bulan pun tidak beredar sendiri. Semua planet tidak bergerak sendiri. Ada yang menggerakkan. Bumi ini berputar juga bukan dengan sendirinya. Ada yang memutarkan. Ketika kulit bumi ini bergerak, itu bukan bergerak dengan alami. Kalau ada lipatan kulit bumi yang melipat, sehingga terjadi pergerakan kulit bumi, itu terjadi bukan dengan sendirinya. Ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Ya jelas Allah. Yang jelas Allah yang menggerakkan. Jadi, walaupun secara ilmu teori geologi ini faktor alami, suatu hal yang biasa, ada lempengan kulit bumi ya, alami. Tapi yang jelas semua makhluk tidak ada yang bisa bergerak kecuali ada yang menggerakkan.
Angin datang bertiup kencang, terjadi badai ya. Ada tornado, ya. Ada puting beliung. Itu angin tidak datang dengan sendirinya, ada yang mendatangkan. Tsunami yang dahsyat itu bukan faktor alami, bukan terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menggerakkan. Gunung meletus, itu kan gunung meletus tidak meletus dengan sendirinya, tuh ada yang meletuskan. Siapa? Ya tentu yang punya alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faktor utama adalah bagaimana caranya kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua ibadah apapun bentuknya, apapun ragamnya, semua itu manusialah yang menjadi penyebabnya. Asy-Syura ayat 30 menjelaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, bahwa semua ibadah, semua musibah yang terjadi, fabima kasabat aidikum, semua itu adalah akibat dari tangan-tangan kalian, kata Allah. Musibah apapun yang terjadi itu akibat dari tangan-tangan kalian. Allah mengatakan begitu. Asy-Syura ayat 30 itu. Fabima kasabat aidikum, itu akibat dari kejahilan tangan-tangan kalian, nakalnya tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah begitu banyak memaafkan kalian. Maafnya Allah itu banyak untuk kalian. Sehingga dulu di zaman Umar bin Khattab ya, ada pernah terjadi 2 kali gempa. Pertama ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang kedua ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pernah terjadi gempa yang luar biasa itu. Nah, Umar bin Khattab ketika berkhutbah menyampaikan, langsung to the point Umar bin Khattab itu. Apa beliau bilang? Ini pakai bahasa yang cukup tinggi. Pakai bahasa yang cukup dalam maknanya. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian itu terburu-buru bermaksiat. Bukankah makam baginda Rasulullah masih basah? Kenapa kalian segera untuk bermaksiat? Cepat sekali kalian bermaksiatnya. Umar bin Khattab langsung mengkaitkan ke sana itu. Makam baginda Rasulullah masih basah ya, masih terlalu basah. Tetapi kenapa kalian begitu cepatnya durhaka kepada baginda Rasul, bermaksiat kalian itu? Sehingga terjadi gempa di tengah-tengah kita. Itu kalian penyebabnya. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau kalian masih seperti ini, mending kalian pergi dari Madinah ini. Umar bin Khattab nggak bertele-tele langsung ya. Ini maksiat kalian, nggak perlu aku sebutkan siapa orangnya. Kalau kalian masih seperti ini, mending aku tinggalkan kalian di sini. Atau kalian pergi dari sini. Ada orang yang melaporkan kemudian, wahai khalifah, saya kehilangan ini, saya kehilangan ini, saya kehilangan ini, saya kehilangan ini. Ya. Umar tidak tanya berapa rumahmu yang ambruk, berapa anakmu yang hilang, berapa keluargamu yang belum ditemukan. Tidak. Yang Umar tanyakan, maksiat apa yang kalian lakukan? Kita percaya ya, Cianjur itu kabupaten yang agamis. Banyak pondok pesantren di sana. Banyak pondok pesantren di Kabupaten Cianjur itu. Religius sekali kotanya itu. Tapi kan siapa sangka di balik religiusnya Cianjur ada mungkin di antara mereka ya oknum-oknum yang bikin gara-gara. Mereka membuat tempat-tempat maksiat barangkali.
Mereka membuat tempat-tempat berjudian barangkali yang mungkin tidak terhendus, tidak kelihatan. Sehingga Allah murka sehingga turunkan berupa gempa itu. Ini pun menjadi etibar bagi kita. Ketika gempa terjadi, ya, bukan cuma diskotik yang ambruk, bukan cuma tempat-tempat maksiat yang ambruk, masjid ikut ambruk, pesantren ikut ambruk, madrasah pun ikut ambruk. Padahal bukan mereka pelakunya. Itu tuh yang suka ya, bermaksiat di tempat-tempat ya, bukan selayaknya mereka ada di sana. Ya. Tempat-tempat karaoke yang di sana menyediakan minuman-minuman keras, ya. Pelacuran terselubung. Ya. Bahkan di sana mungkin banyak sekali ya, transaksi terlarang, obat-obat terlarang, narkoba. Ini yang membuat gempa Cianjur datang. Secara umum Cianjur itu kota agamis. Kota agamis ya. Kotanya orang-orang yang taat beragama. Pondok pesantren banyak di sana, majelis taklim pun banyak, ulama pun ribuan di kota Cianjur. Tapi ketika gempa itu terjadi, kita perlu siapa ini pelakunya? Siapa nih oknumnya, harus kita cari itu. Mereka yang membuat porak-poranda semua itu bukan ulama, bukan kiai. Gak mungkin para santri di pondok pesantren mereka bermaksiat. Tidak mungkin para santri kemudian di pondok pesantren mereka membuat kegiatan-kegiatan yang dilarang Allah. Mereka main judi, ya gak mungkin. Para santri-santri kita, adik-adik kita, mereka tiap hari gak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam mereka menghafalkan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk hafal Al-Quran, mengkaji ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Tiap hari mereka tuh gak kenal lelah mengkaji ilmu agama. Ya, tapi mereka kemudian kena imbas gempa. Siapa nih pelakunya? Harus kita cari ini. Harus dicari itu. Gara-gara mereka lah ya. Masjid hancur, madrasah ambruk, ya. Pesantren pun banyak kena imbasnya. Padahal mereka merupakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga ya tadi, musibah datang gak kenal tempat, gak kenal orang. Siapapun musibah datang pasti ya kena semua. Indonesia ini kalau kemaksiatan gak terbendung, ya, siap-siap Allah akan memberikan sebuah peringatan untuk kita. Jadi sebelum Allah memperingati kita, yuk kita memperingati diri kita sendiri. Kita introspeksi. Ya, introspeksi itu lebih bagus daripada kita menyalahkan orang lain. Tapi yang jelas ya, bahwa semua musibah yang terjadi itu fabima kasabat aydikum kata Allah. Itu merupakan akibat dari ulah-ulah tangan kalian sendiri. Begitu banyak maksiat ya, penyimpangan-penyimpangan, perbuatan musyrik yang dipertahankan itu, budaya-budaya yang melanggar hukum Allah dipertahankannya, ini yang bisa mengundang murka Allah. Ya. Jadi dengan tanpa menyalahkan pihak ini, pihak itu, kita harus introspeksi diri kita. Apa maksiat yang kita lakukan? Kalau ada, segera hilangkan dari lingkungan kita. Agar tidak ada gempa susulan. Agar tidak ada musibah-musibah yang berikutnya. Kalau maksiat itu masih belum dihapus dari lingkungan kita, ya mungkin gempa berlalu akan datang musibah-musibah yang lainnya. Na'udzubillah. Jadi harus kita waspada bersama-sama ya. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, di daratan maupun di lautan akibat dari ulah tangan-tangan manusia. Akibat dari ulah tangan-tangan manusia.
Jadi Allah memberikan musibah kepada kita bukan tanpa alasan. Jadi menanggulangi berbagai macam bencana, tindakan yang tepat adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah ya. Taubat massal, banyak beristighfar kepada Allah. Banyak zikrullah, ingat kepada Allah, memperbanyak sujud, memperbanyak taqarrub, memperbanyak munajat yang bisa membendung apapun bentuk musibahnya.